Ya, saudara, nama Diko Ganinduto ini kalau saya bilang tadi sebelum jeda itu stole the spotlight di kancah ataupun bursa calon di Pilkada Jawa Tengah. Sebelumnya yang beredar kan nama-nama seperti Gus Yusuf, Gus Yassin, lalu juga Pak Hendardi begitu ya. Tapi sekarang Diko ini mencuri perhatian, mencuri spotlight publik dengan berencana menggandeng Raffi Ahmad untuk jadi wakilnya. Saya tanya ke Gus Yusuf nih, Gus, untuk steal back the spotlight gitu dari PKB, ada upayanya nggak? Karena memang spotlight itu mau tidak mau penting untuk tadi kerja-kerja politik yang dilakukan untuk dalam rangka pemenangan pilkada, Gus. Iya, kita sangat menyadari bahwa peran media hari ini menjadi sangat penting juga tadi berbagai upaya-upaya kreatif dari para calon untuk mencuri perhatian, tapi menurut saya tidak sebatas popularitas. Ini memang juga harus mesin politik. Nanti ketika kita sudah masuk di kertas suara, tinggal mesin politik yang akan berbicara di lapangan. Juga di Jawa Tengah itu ada basis-basis kultur yang tersebar menjadi basis-basis militansi dari setiap partai. Ya. Contoh seperti punya Mas Seno PDI itu di Solo Raya. Itu siapapun ketika diusung PDI di sana pasti akan ya kuat lah. Ya. Kita di PKB juga punya basis di Pantura, taruh kata seperti di Pekalongan, di Tegal, di Batang, di Kendal. Di kabupatennya Mas Diko saja, ini yang menang PKB, Mas. Ini yang perlu dipahami. Oke. Ini di kabupatennya Mas Diko, gitu. Ya, artinya bahwa kita semua sekarang berpacu membangun popularitas, elektabilitas. Di satu sisi tugas partai ini menyiapkan mesinnya, perangkat-perangkat variabel pemenangan untuk pilgub ke depan itu loh. Maka saya juga sepakat dengan Mas Seno tadi, bagaimana kita membangun komunikasi politik. Karena tentu tidak bisa berjuang sendiri di Jawa Tengah. Tentu kita harus bersama-sama. Maka PKB juga intensif melakukan komunikasi politik, baik dengan Mas Paco, dengan teman-teman PDI, dengan teman-teman Gerindra, teman-teman Demokrat, dengan Pak Pangga, dengan teman-teman Golkar. Kita semua melakukan komunikasi-komunikasi politik untuk bagaimana nanti bekerja sama untuk Jawa Tengah ke depan pasca Mas Ganjar ini agar lebih baik. Jadi kita harus tetap terbuka untuk membangun komunikasi politik. Itu yang menjadi kunci pemenangnya. Ya. Kalau mendengar pernyataannya Gus Yusuf, sepertinya simulasi paslon yang kedua dari Mas Adri Prayitno nih akan terwujud nih, Pak Hendar Prihari dengan Gus Yusuf. Karena komunikasinya paling intensif memang saat ini dengan PD Perjuangan, termasuk membangun kerja-kerja politik di Jawa Tengah, begitu ya, Gus? Ya, kalau komunikasi politik sih merata kita. Merata ya? Sama dengan Mas Pacul. Kalau Mas Pacul itu kalau di Jawa Tengah sudah dianggap ketua kelas itu, paling senior itu. Kita juga dengan Mas Daryono itu juga intensif, dengan teman-teman Golkar. Kita semua merata, tinggal nanti bagaimana, karena Jawa Tengah sendiri tentu ini menjadi perhatian di tingkat nasional. Ya. Maka kita yang di Jawa Tengah ini kan hanya memberikan gambaran bagaimana peta situasi di daerah. Keputusan kan tetap di DPP masing-masing kan, untuk mengambil keputusannya. Kita hanya berupaya, berikhtiar, dan memberikan gambaran. Nanti keputusan DPP kita masing-masing seperti apa, itu yang akan menjadi pijakan dari kader-kader di Jawa Tengah. Ya. Ini pagi hari ini juga sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Ahmad Doli Kurnia. Pagi, Pak Doli. Pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doli, ini ngomongin soal kader Anda juga nih di Jawa Tengah. Ada nama Diko Ganinduto yang belakangan tadi saya katakan dengan istilah stole the spotlight untuk bursa calon di Jawa Tengah. Tapi tadi Gus Yusuf mengatakan tidak selamanya popularitas itu linear dengan kemenangan begitu untuk kerja-kerja politik. Perlu juga ada mesin politik dan basis kultur yang kuat. Untuk Partai Golkar sendiri basis kultur dan mesin politik yang disiapkan
kalau bicara basis kultur sepertinya juga tidak sekuat PDI Perjuangan dan PKB. Bagaimana Anda merespons ini, Pak Doli? Ya sebenarnya kalau menghadapi pilkada ini kan berbeda ya dengan pilpres, berbeda dengan Oke. pileg gitu ya. Nah yang paling penting pertama kan variabel utama itu soal tokohnya ya. Oke. Apakah orang yang kita rekomendasikan itu punya ketokohan yang kuat atau tidak ya, punya akseptabilitas atau tidak di daerah itu gitu. Dan itu kan kemudian nanti bisa kita ukur diuji dengan survei ya, memang dimulai dari popularitas. Tidak mungkin orang bisa mendapat dukungan ya elektabilitasnya baik kalau tidak punya popularitas dulu gitu. Ya. Nah, jadi saya kira sekarang memang waktunya lah tokoh-tokoh siapa saja ya untuk yang sudah memang populer itu makin menguatkan, itu dikonversi menjadi elektabilitas. Nah, yang baru mulai ya tentu harus meningkatkan popularitasnya dulu. Nah, yang kedua adalah variabel dukungan instrumen politik ya. Itu yang tadi mungkin sering disinggung soal bagaimana tokoh itu juga tidak mungkin bisa menang kalau tidak didukung oleh instrumen politik. Ya. Di kita ini adalah partai-partai politik ya, didukung oleh sebuah partai politik atau gabungan partai politik. Nah, ini yang juga tentu kemudian harus dibangun ya, komunikasi politik antar partai politik yang mau mengusung tokoh itu. Oke. Nah, Golkar dalam hal ini tentu kami memahami situasi di Jawa Tengah ya, tentu membuka diri. Dan saya tadi betul kami juga meminta supaya Ketua DPD kami, Saudara Pangga dan semua jaringan itu berkomunikasi dengan ketua-ketua partai politik di Jawa Tengah ya, supaya kita memang pada akhirnya bersama atau tidak bersama, yang paling penting kan menciptakan situasi kondusif dalam pilkada besok dan kemudian menerima siapapun yang nanti akan dipilih ya akhirnya oleh rakyat. Oke. Kemudian yang ketiga tentu ya kita tidak bisa menafikan ya situasi sosial budaya kultur di Ya, daerah basis itu. kultur ya. Nah, ya itu kan menjadi bagian pemetaan kita ya, pemetaan di mana daerah-daerah yang mungkin kita harus lebih intensif membangun komunikasi, melakukan pendekatan sesuai dengan kultur yang berkembang di daerah masing-masing. Ya, tadi Gus Yusuf juga sudah sedikit banyak membedah ya. Ke Jawa Tengah itu kan tentu beda ya, utara, selatan, timur, barat itu beda-beda sebetulnya, dan pendekatan kulturalnya juga masing-masing berbeda. Nah, memang kemarin Pileg dan Pilpres itu menjadi semacam simulasi ya, begitu. Buat pilkada simulasi juga dalam kaitan membangun kultur itu ya. Jadi pendekatan yang dilakukan pada saat Pileg kemarin dan Pilpres mungkin bisa juga menjadi bahan evaluasi pendekatan tepat atau tidak dalam menghadapi pilkada. Walaupun sekali lagi saya katakan political game di Pileg dan Pilpres itu belum tentu sama di pilkada. Tapi ngomong-ngomong soal simulasi, Pak Doli, Anda juga pasti kan punya data ya, berdasarkan hasil dari Pileg kemarin itu. Ini kan Jawa Tengah dalam konteks kita bicara pagi ini biasanya dikatakan kandang banteng gitu. Di mana-mana saja yang menurut Golkar kandang banteng itu sudah tidak menjadi kandang lagi begitu pada saat Pileg kemarin. Ya saya kira memang Pileg kemarin itu memberikan gambaran ya secara umum. Mungkin ada di beberapa daerah terjadi perubahan-perubahan gitu ya. Tapi saya kira jangankan ke pilkada ya, antara Pilpres dan Pileg saja saya kira itu juga cukup berbeda ya. Banyak juga daerah-daerah yang kita lihat kemarin itu ya. Di Pileg itu memang berbasis pada kekuatan partai politik tertentu gitu. Tapi dalam Pilpres juga dia bisa berbeda ya pilihannya gitu. Atau juga sebaliknya gitu. Nah, di sini menariknya pemilu tahun 2024 ini yang memang apalagi bukan hanya sekedar di hari yang sama Pileg dan Pilpresnya, tetapi juga berdekatan dengan pilkada. Ya, ini keunikan dan menariknya pemilu 2024 yang sekaligus serentak semua antara Pileg, Pilpres dan pilkada secara keseluruhan. Dan ini yang juga menjadi perhitungan
masing-masing dalam menentukan strategi di partai politik masing-masing ya. Oke. Baik, Pak Seno, saya juga kembali ke pertanyaan yang saya tanyakan di awal oleh saya ke Pak Doli ini, bagaimana Anda melihat pendapat bahwa seorang sosok yang akan dimajukan dalam suatu kontes politik, termasuk pilkada begitu, memperhitungkan popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas. Menurut Anda, kalau tadi saya bertanya ke Gus Yusuf, itu kan popularitas tidak selamanya linear dan kemenangan, harus juga perlu kerja-kerja politik. Sedangkan Pak Doli tadi mengatakan kalau popularitas justru punya peran penting untuk pemenangan. Kalau menurut Anda dari PDI Perjuangan sendiri di Jawa Tengah, bagaimana kira-kira? Ya, tentu semua itu jadi pertimbangan kami, Mas. Makanya saya sampaikan tadi di awal bahwa cara terbaik untuk kemudian membaca sebuah pergerakan dalam konteks peta pilkada tentu adalah membaca hasil metode saintifik, membaca survei. Harus banyak diskusi dengan Ustadz Adi Pray, dengan kemudian mereka yang punya pakaran dalam melihat konteks ini secara ilmiah. Dan kami selama ini juga terbiasa untuk mendorong kader-kader yang misalnya punya rekam jejak baik. Katakan 2 periode yang lalu Mas Ganjar Pranowo yang kita ajukan di Jawa Tengah itu juga sangat moncer di DPR RI. Selain kemudian punya pengalaman panjang di internal partai. Nama-nama yang kemudian muncul hari ini pun di pilkada manapun di seluruh Indonesia, kalau dari kader internal PDI Perjuangan juga bisa di-track rekam jejaknya selama ini bagaimana kompetensinya dalam memimpin daerah, misalnya sebelumnya pernah menjadi kepala daerah, atau kiprahnya selama menjadi legislator. Saya rasa itu semua punya track record panjang yang bisa dicek. Apalagi hari ini kami juga punya incumbent di Jawa Tengah yang 2 periode terakhir memimpin Jawa Tengah. Dan sudah disampaikan di dalam internal partai bahwa Mas Ganjar Pranowo juga akan ikut turun gunung untuk mengendorse dan melakukan kampanye politik, kerja-kerja konsolidasi bagi pilkada Jawa Tengah nanti, bagi kader yang atau calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi saya rasa selain bicara popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas, kami juga memprioritaskan bagaimana dan apa saja prestasi yang pernah dilakukan oleh kader-kader yang nanti akan direkomendasi di dalam Pilkada 2024. Cari yang senior, saya rasa PDI Perjuangan ada banyak nama yang bisa disebut. Cari tokoh-tokoh muda yang kemudian dapat kemudian memimpin suatu daerah, saya rasa PDI Perjuangan juga punya stoknya. Tinggal saya rasa nanti bagaimana komposisi nama-nama tersebut yang hari ini muncul di media itu bisa dimaksimalkan lagi. Karena sekali lagi, saya rasa Pilpres, Pileg, dan Pilkada punya logikanya masing-masing. Peta kerjasama politiknya pun bisa berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah seberapa itu legacy dari masing-masing nama itu dirasakan oleh masyarakat. Saya rasa itu. Ya, termasuk yang saya tangkap kemampuan untuk dari partai politik untuk mix and match begitu ya, pasangan calon ini juga penting, punya peranan penting untuk pemenangan calon nanti di pilkada. Nah, saya juga akan bertanya ke Mas Seno soal yang sama tadi, soal basis kultur. Kita bicara pagi hari ini kandang banteng yang sepertinya di Pileg kemarin cukup lumayan tergerus, lalu juga di Pilpres. Nah, bagaimana dengan pilkada? Bagaimana Anda menjaga basis kultur termasuk dengan kekuatan mesin politik PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah saat ini? Ya, kami bersyukur bahwa di Pileg meskipun secara Pilpres kami merasakan betul bagaimana kami dikalahkan oleh berbagai macam situasi yang ini saya rasa tidak perlu saya ulang lagi berbagai situasi itu. Dan hari ini pun kami masih bersengketa di PT UN secara hukum dan legal formal terkait itu. Tapi di dalam Pileg kami masih bersyukur diberi amanat rakyat. Masyarakat masih sayang pada kami sehingga kemudian kami masih mendapatkan jumlah perolehan kursi yang secara persentase cukup signifikan, cukup baik. Artinya kalau bicara kandang banteng sebenarnya salah satu basis penting secara baik tidak hanya secara elektoral tapi juga secara culture dan secara sejarah Jawa Tengah masih masuk di dalam basis tersebut. Dan kami percaya itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak diimbangi dengan kinerja-kinerja partai dan seluruh kader partai yang selama ini berjalan. Gus Yusuf maupun Pak Doli menyampaikan bahwa bagaimanapun ya mesin politik partai itu juga penting di dalam kemudian membangun sebuah basis. Maka saya rasa nanti akan teruji betul di pilkada besok sebagai ujian terakhir sebelum kita semua melakukan puasa pemilu 4 tahun.
Karena ini kan pilkada serentak ini kan pertama kali sebenarnya semuanya, baik gubernur, kabupaten, kota jadi satu semua. Maka tentu nanti kami harus berpikir siapa calon gubernur yang dan calon wakil gubernur yang diajukan. Tentu nanti akan ada korelasi dalam tanda kutip paketan-paketan dengan calon bupati dan calon wali kota di seluruh daerah di Jawa Tengah. Nah, hal ini juga tentu menjadi variabel pertimbangan kami. Oke, basis kultur yang diklaim bisa dijaga, lalu kekuatan mesin politik yang juga masih baik diklaim oleh Pak Seno tadi, ini tinggal nanti siapa sosok yang diusung juga penting untuk mendukung basis kultur yang masih bisa dijaga dan mesin politik yang masih kuat diklaim oleh Pak Seno tadi. Tapi saya ingin menambahkan satu hal, Mas Adi, selain elektabilitas, popularitas dan akseptabilitas, ada juga isi tas nih. Kekuatan finansial dari masing-masing partai politik juga penting, dan kekuatan siapa yang berada di balik calon itu. Kalau di Jawa Tengah, menurut Anda siapa yang bisa berinvestasi politik yang rasional untuk bisa memenangkan pertarungan di Jawa Tengah? Ya, saya kira memang kalau soal isi tas ya, sebut saja itu soal politik uang. Hampir semua basis pemilih kita di semua provinsi, kabupaten dan kota itu cukup permisif dan dianggap sebagai sebuah permakluman. Betul. Bahkan itu sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seorang calon. Sekalipun dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu diharamkan, tapi praktek itu kemudian menjadi suatu hal yang nyata, Mas. Tapi saya tidak ingin terlampau jauh mengomentari itu, karena siapapun sebenarnya yang bertanding dalam Pilgub di Jawa Tengah, persoalan isitas mestinya sudah selesai. Sudah selesai. Ini kan pertarungan yang saya kira menjadi battleground, di mana selalu dikaitkan dengan potensi jumlah pemilih yang salah satu terbesar di Pulau Jawa. Nah, saya mencoba untuk menggunakan 2 unit analisis soal pilkada. Pertama, pastinya semua partai itu menggunakan survei sebagai parameter kira-kira siapa kader-kader terbaik mereka yang akan diusung. Termasuk soal bagaimana penentuan postur koalisi yang akan dibangun. Itu nggak bisa dibantah tentu saja. Karena pertandingan dalam Pilgub itu tentu bukan hanya sebatas ingin melengkapi pertandingan, tapi targetnya untuk menang. Nah, yang kedua, yang selama ini agak sedikit lupa dilihat oleh publik soal bagaimana elit yang bisa menentukan. Kita tidak pernah tahu bahwa nama-nama yang ada di survei itu sekalipun punya bekal popularitas, sekalipun sudah punya bekal elektabilitas, kita tidak bisa memastikan apakah akan mendapatkan tiket untuk bisa maju. Ini yang kemudian akan menjadi pertarungan. Kenapa? Karena per hari ini ada kecenderungan partai-partai koalisi di Pilpres itu berusaha untuk terus mempertahankan koalisinya ini tetap berpermanen di sejumlah wilayah-wilayah tertentu, terutama wilayah-wilayah yang dianggap kunci dan menjadi penting. Oleh karena itu, tiket ini adalah sebagai satu guidance, apakah orang yang sudah punya popularitas dan elektabilitas, dia bisa maju ataupun tidak. Karena dalam praktiknya, begitu banyak nama-nama orang yang menurut survei kelihatan hebat dan kelihatan mantap, tapi tidak bisa dapat tiket. Kan itu sama saja membuat kenapa pertarungan yang saya sebut di Jawa Tengah ini masih cukup menarik ya, karena variabel 2 itu, Mas. Tapi overall yang saya katakan bahwa sekalipun Jawa Tengah selalu disebut sebagai kandang banteng, ini menariknya tak ada petahana dan nama-nama yang muncul relatif kompetitif semuanya. Ada nama-nama yang menurut saya disebut sebagai debutan itu tadi. Ada Diko, ada kemudian Kapolda Jawa Tengah, yang saya kira tentu akan turut mendinamisasi bagaimana pertarungan yang akan datang. Inilah yang saya kira kita tinggal lihat nih. Kan 3 bulan lagi pendaftaran. Kapan sebenarnya, dan akan kita lihat siapa yang sebenarnya partai-partai akan mengusung jagoan mereka yang akan diusung. Mungkin juga yang ada di survei ini nggak dimajukan. Dan itu juga akan mempengaruhi konfigurasi politik. Nah, ngomong-ngomong soal konfigurasi, ngomong-ngomong soal waktu yang juga tidak lama lagi sebenarnya ya. 3 bulan kemudian akan pendaftaran dan 6 bulan lagi langsung pilkada serentak, termasuk di Jawa Tengah. Kapan kira-kira hasil survei ataupun elektabilitas yang tampak di hasil survei ini bisa stabil gitu, tampak di muka publik bahwa inilah calon-calon yang sangat potensial untuk diusung di Jawa Tengah? Survei itu kan sebenarnya adalah potret mutakhir terkait dengan bagaimana suasana kebatinan pemilih. Potret hari ini itu bisa berbeda dengan bulan depan bisa berbeda dengan bulan selanjutnya. Itulah yang saya katakan bahwa siapapun yang punya intensi untuk maju,
kalau untuk meyakinkan partainya, untuk meyakinkan partai-partai koalisi, memang tujuan utamanya adalah bagaimana stamina politiknya terus dirawat. Kalau hari ini populer, elektabilitasnya sudah mulai muncul, tapi kalau beberapa bulan ke depan jelang pendaftaran itu shutdown, dia itu kemudian berkurang secara signifikan, jangan pernah berharap akan menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh partai. Stamina dan kerja politik yang konsisten inilah yang akan diuji. Jangan-jangan memang ini muncul hit and run, muncul ke permukaan karena ada angin yang sedang berhembus. Kalau tiba-tiba anginnya tidak berhembus, tidak muncul lagi ke permukaan, tidak lagi menjadi spotlight, gambar-gambarnya tidak ada, di medsos tidak pernah berbincangkan, maka disitulah sebenarnya partai pasti akan memutuskan bahwa yang mereka usung tentu bukan mereka yang sebenarnya tidak bisa dipertandingkan. Tapi sekali lagi Mas, saya melihat di Jawa Tengah, salah satu unit analisis dan variabel kuncinya adalah soal elit. Kepentingan elit di Jakarta itu akan menentukan kira-kira siapa yang akan bisa maju ataupun tetap di elit di pusat ternyata yang bisa menjadi penentu. Dan saya setuju dengan Mas Adi. Ini juga Gus Yusuf, Pak Seno dan Pak Doli ini harus jaga stamina politik nih 3 bulan ke depan untuk pendaftaran dan juga untuk 6 bulan ke depan untuk penyelenggaraan pilkada. Saya punya pertanyaan terakhir nih ke Pak Doli, saya agak belum tertanyakan tadi nih. Nama Raffi Ahmad ini sebelumnya sudah disetujui oleh Partai Golkar nih untuk misalnya nanti digandeng oleh kader Anda Diko Ganinduto, Pak Doli? Iya, kami memang dalam beberapa bulan terakhir ini memberikan kebebasan ya kepada masing-masing DPD dan siapa saja yang berminat. Jadi kami membuka diri ya, termasuk saudara Raffi itu, karena dia berkomunikasi dengan saudara Diko, kemudian ya menunjukkan ke publik mereka bersama gitu ya, menunjukkan intensitasnya gitu di Jawa Tengah. Ya kita memasukkan mereka menjadi orang-orang yang kita monitor sekarang dalam survei kita gitu loh. Nah, jadi dan memang saudara Raffi ini selama ini memang punya komunikasi yang bagus juga dengan kita, dengan Golkar gitu ya. Termasuk dengan Kim kayaknya kalau Mas Raffi ini ya, dengan Koalisi Indonesia Maju juga baik komunikasinya. Apalagi Kim ya, apalagi Kim. Nah, jadi bagi kita sekarang tahapnya tahap untuk menilai ya siapa saja yang memang punya kedekatan komunikasi yang baik dengan Partai Golkar. Kita uji sekarang tadi popularitasnya, elektabilitasnya dan akseptabilitasnya. Gitu. Baik. Ini kalau kemarin, benar tadi saya sependapat dengan Mas Adi, kalau kemarin Jawa Tengah ini landai-landai saja gitu ya, sekarang mungkin justru bisa jadi nilai yang paling seru, karena kalau ngomongin Jawa Timur sepertinya agak sulit untuk menandingi Hovifah, di Jawa Barat agak sulit menandingi Ridwan Kamil. Jawa Tengah ini relatif merata gitu ya Bung Adi, jadi akan sangat menarik untuk ditunggu, disimak bersama bagaimana bursa calon ini bisa menghiasi dinamika politik yang terjadi di Jawa Tengah menjelang Pilkada Jawa Tengah. Terima kasih politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, Ketua Bapilu Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Muhammad Yusuf Hudori, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno telah berbagi perspektifnya. Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-bapak, sampai jumpa lagi. Sama-sama. Saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Pagi. Salah satunya yang ini, saudara. Gunung api di wilayah barat daya Islandia meletus dan memuntahkan lava setinggi 50 meter dan mengalir menuju permukiman warga. Kami punya informasinya sesaat lagi. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi.